Ada lebih dari 4.000 aliran kepercayaan di dunia, mulai dari yang paling umum seperti Kristen, Islam, Hindu, Buddha, sampai ke aliran-aliran kepercayaan yang eksklusif dan terbatas. Dari 4.000 lebih aliran kepercayaan tersebut, terdapat juga banyak aliran yang aneh, tak wajar, dan gila, namun tetap memiliki pengikut yang banyak. Meski mengajarkan doktrin-doktrin yang tidak masuk akal, namun masih tetap banyak orang yang menjadi pengikutnya dan bahkan rela mengorbankan nyawanya demi kepercayaan tersebut. Dan berikut ini telah kami rangkum dalam 5 aliran sesat tergila di dunia. Dijemput alien menggunakan UFO untuk naik ke surga, lalu bertransformasi ke bentuk evolusi yang sempurna dan abadi. Terdengar absurd banget kan? Bagaimana mungkin ada seorang yang percaya dengan hal seperti itu? Tapi nyatanya, puluhan orang Amerika percaya akan hal tersebut dan bahkan rela mati deminya. Heaven Gate merupakan sebuah kultus, sebuah aliran kepercayaan yang didirikan oleh Marshall Applewhite dan Bonnie Nettles pada tahun 1974. Aliran ini percaya bahwa para anggotanya akan diubah menjadi makhluk luar angkasa abadi dengan meninggalkan kehidupan lama manusia. Mereka percaya bahwa tubuh mereka merupakan kendaraan sementara sebelum akhirnya jiwa mereka akan diangkut menggunakan UFO menuju ke tubuh sempurna yang melampaui kematian. Tak heran, kedua pendirinya pertama kali bertemu di sebuah rumah sakit jiwa pada tahun 1972. Meski pertemuan itu merupakan pertemuan pertama mereka berdua saling merasa kalau mereka sudah kerap bertemu di kehidupan sebelumnya. Tak hanya itu, namun mereka juga telah dipersatukan oleh sebuah kepercayaan bahwa mereka mengemban suatu tugas suci, yaitu menuntun orang-orang kepada kehidupan abadi. Applewhite dan Nettle memperkenalkan diri mereka sebagai perwakilan dari planet lain. Meski pada awalnya mereka kerap mengalami berbagai penolakan, berkat berbagai kampanye dan orasi, perlahan orang-orang mulai melirik dan mempercayai mereka. Siapa yang berani ikut dalam eksperimen ini akan dibawa menuju puncak evolusi manusia. Tentu mendengar kalimat itu, setiap manusia penasaran dan mulai mendengarkan orasi mereka berdua. Berkat karisma dan keyakinan yang mereka tunjukkan, sekitar 25 orang bergabung dengan kultus ini. Beberapa waktu kemudian, sekitar 20-an lainnya bahkan rela menjual semua kepemilikan, meninggalkan keluarga lalu bergabung dengan Heaven's Gate. Mereka semua dipersatukan atas kepercayaan bahwa mereka akan dibawa ke surga dan hidup abadi di tubuh yang melampaui evolusi manusia. Kelompok ini pun bertumbuh menjadi semakin eksklusif, hingga kemudian pada 1997, hari yang mereka nanti-nantikan pun akhirnya tiba. Setelah mengetahui bahwa komet Hale-Bopp akan melintasi bumi di tahun itu, Applewhite yakin kalau itu adalah tanda yang telah dinanti-nanti kelompok Heaven's Gate. Tepat pada saat komet Hale-Bopp berada dalam posisi terdekatnya dengan bumi, Applewhite dan 38 anggota lainnya meminum barbiturat, membilasnya dengan vodka, lalu memasukkan kepala ke kantong plastik hingga meninggal kehabisan nafas. Semua mereka lakukan dengan kepercayaan bahwa bersama dengan komet Hale-Bopp, UFO akan membawa tubuh dan jiwa mereka menuju ke tubuh baru yang abadi. Namun bagaimana dengan sekte sesat berikut ini di mana ada 900 orang pengikut yang bahkan rela mati demi pemimpin sekte sesat tersebut? Kepercayaan memang mengerikan. Saking percayanya mereka pada pria karismatik ini, 900 orang rela merenggut nyawa mereka sendiri. People's Temple merupakan sekte keagamaan yang didirikan Jim Jones pada 1990-an di Indianapolis, Amerika. Dengan ajaran yang berdasarkan dari kombinasi Kristen, komunis, sosialis, dan persamaan ras, sekte ini dapat menarik minat banyak orang untuk bergabung dengannya. Keahliannya dalam melakukan khotbah juga berperan penting dalam perkembangan People's Temple, hingga anggotanya mencapai ribuan. Tak hanya itu, doktrin yang setiap hari Jones lakukan kepada para anggotanya, serta janji-janji surga yang selalu Jones tawarkan membuat mereka rela menyerahkan segala yang mereka miliki untuk Jones. Jones bahkan berhasil meyakinkan orang-orang itu untuk ikut pindah bersamanya ke Jonestown, kota baru yang ia bangun sendiri di Guyana untuk menghindari intervensi dari pemerintah lokal Amerika. Ditinggal orang-orang kesayangan pergi bersama kelompok sesat, tentu para anggota keluarga yang mereka tinggalkan di Amerika tak terima dengan hal tersebut. Para anggota keluarga ini kemudian mendesak pemerintah Amerika untuk mengambil tindakan atas penculikan ini. Setelah melalui berbagai proses peradilan dan para anggota keluarga menang atas hak asuh orang-orang yang diculik ke Jonestown, pemerintah Amerika pada akhirnya mengirim beberapa jurnalis untuk menginvestigasi apa yang terjadi di Jonestown. Tetapi setibanya di Jonestown, para kru jurnalis ini tak pernah kembali lagi ke Amerika.
Para kru jurnalis ini ternyata telah ditembak mati oleh para penjaga Jonestown. Menyadari bahwa Amerika tak akan tinggal diam atas aksi pembunuhan para jurnalis ini, menyadari bahwa sekte keagamaannya tak dapat lagi diselamatkan jika mereka melawan Amerika. Jim Jones, kala itu yang tengah sakit dan kecanduan obat-obatan terlarang, meminta para anggotanya untuk melakukan ritual malam putih. Segera setelah mengumpulkan para anggotanya di pavilion utama, Jones meyakinkan para pengikutnya untuk melakukan ritual bunuh diri revolusioner sebagai satu-satunya solusi dari masalah ini. Walau beberapa melakukannya dengan terpaksa, namun seluruh pengikut Jones akhirnya mengantri untuk mendapatkan secangkir anggur yang di dalamnya berisi racun cyanida. Dan keesokan harinya, pihak berwajib Guyana yang datang ke Jonestown menemukan 900 mayat yang tergeletak di sana. The Movement for the Restoration of the Ten Commandments of God merupakan grup religius yang sangat meyakini bahwa kiamat akan terjadi pada 31 Desember 1999 saat milenium ke-20 berakhir. Namun semua itu berubah saat hari berganti ke tanggal 1 Januari 2000 dan ternyata tak terjadi apa-apa. The Movement for the Restoration of the Ten Commandments of God merupakan gerakan keagamaan yang dibentuk oleh Credonia Mwerinda dan Joseph Kibwetir di barat daya Uganda pada tahun 1989. Merinda dan Kibwetir mengaku kalau mereka telah mendapatkan wahyu dari perawan Maria bahwa kiamat akan terjadi pada 31 Desember 1999. Oleh karena itu, manusia tidak boleh melanggar 10 perintah Allah untuk dapat masuk surga. Mendengar perintah tersebut, apalagi mengetahui bahwa kiamat telah dekat, para anggota malah membawanya ke arah yang ekstrim dan berlebihan. Saking takutnya melanggar perintah Allah ke-8, jangan mengungkapkan saksi dusta tentang sesamamu. Mereka memilih untuk bicara seminim mungkin, bahkan pada beberapa hari mereka memilih untuk menggunakan bahasa isyarat dan tak berbicara sama sekali. Mereka berpuasa secara rutin dan hanya makan sekali di hari Jumat dan Senin. Seks dilarang. Mereka juga sudah menjual seluruh kepemilikan pribadi untuk kepentingan gereja. Dan mereka malah menjadi hidup dengan penuh ketakutan bahwa mereka akan melanggar 10 perintah Allah. Tetapi setelah hidup dengan penuh ketakutan, setelah menyerahkan seluruh milik mereka untuk gereja, 31 Desember 1999 berlalu begitu saja tanpa terjadi apa-apa. Di tanggal 1 Januari pun, para anggota bertanya-tanya mengapa kiamat tak terjadi. Bahkan beberapa memberontak dan menuntut pengembalian semua uang yang telah mereka serahkan kepada gereja. Keyakinan mereka kepada para pemimpin kelompok pun mulai diragukan. Tak berselang lama setelah krisis tersebut, sebuah tanggal kiamat baru muncul. 17 Maret 2000. Para petinggi menyatakannya sebagai hari kiamat yang sesungguhnya. Di hari itu, sebuah pesta besar-besaran digelar di gereja sambil menunggu kiamat datang. 3 banteng dan Coca-Cola telah disiapkan sebagai santapan terakhir mereka bersama. Namun beberapa menit setelah pesta dimulai, gedung gereja tiba-tiba meledak, membunuh 530 orang di dalamnya. Melalui investigasi polisi, ratusan lainnya juga ditemukan meninggal dunia akibat racun, yang tersebar di berbagai lokasi di barat daya Uganda. Meski pada awalnya aksi ini sempat dikira bunuh diri, namun pada akhirnya para pemimpin gerakan ini, yaitu Joseph Kibwetir dan Credonia Mwerinda, ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan massal ini. Namun bagaimana dengan aliran sesat berikut ini yang bahkan pemimpinnya dapat melayang dan melihat menembus dinding? Memiliki pemimpin yang dapat melayang dan dapat melihat menembus dinding, siapa yang tak ingin bergabung dengan Aum Shinrikyo? Aum Shinrikyo merupakan sebuah kultus keagamaan yang didirikan oleh Shoko Asahara. Setelah memperoleh pencerahan melalui meditasinya di India, Shoko mulai mengajarkan sebuah ajaran yang ia namai Aum Shinrikyo. Ajaran yang terdiri atas gabungan elemen-elemen beberapa agama di dunia, nilai-nilai Kristen, Buddhis, Hindu, ilmu yoga, sampai ketulisan dan ramalan Nostradamus. Berkat ajaran yang menarik itu, dirinya berhasil menggait orang-orang Jepang untuk bergabung dengan kelompok Aum Shinrikyo. Apalagi setelah kelompok keagamaan ini memperoleh izin dari pemerintah Jepang, Shoko semakin leluasa untuk berjalan dan menggait ribuan orang Jepang. Kepada para pengikutnya, Shoko memperkenalkan diri sebagai seorang yang telah memperoleh pencerahan tertinggi, seseorang yang menjadi penerus Kristus dan Buddha. Dirinya juga mengaku memiliki kekuatan untuk dapat melayang dan melihat menembus dinding. Hal ini tentu membuat ajaran Shoko semakin dipercaya para pengikutnya.
Salah satu ajaran yang selalu ia gaungkan adalah ajaran mengenai Armageddon. Ajaran bahwa kedamaian dunia hanya dapat diperoleh melalui Perang Dunia Ketiga, di mana dirinya diutus untuk membawa perang tersebut. Mereka percaya bahwa kiamat akan terjadi melalui Perang Dunia Ketiga yang melibatkan Jepang dan Amerika, di mana hanya orang-orang Aum Shinrikyo yang dapat selamat dari kiamat ini, untuk selanjutnya mereka membentuk tatanan dunia baru. Sementara orang-orang di luar anggota kultus ini akan terbakar di neraka, kecuali mereka diselamatkan dengan mati dibunuh oleh anggota kultus. Hal inilah yang mendorong mereka untuk melakukan penyerangan gas beracun di berbagai tempat di Jepang. Pada 1994, menyadari bahwa polisi sedang menginvestigasi agama mereka, anggota kultus merancang penyerangan terkoordinasi menggunakan gas sarin kepada 5 kereta bawah tanah Jepang. Selain berharap hal ini dapat memecah perhatian polisi, mereka juga berharap hal ini memicu terjadinya perang dunia sesuai harapan mereka. 13 terbunuh sementara 5.000 lainnya dibawa ke rumah sakit sebagai akibat dari aksi ini. Polisi juga menemukan berbagai senjata serta obat-obat terlarang yang telah disimpan oleh kelompok ini. Shoko dan para petinggi lainnya kemudian dipenjara dan dieksekusi pada 2018 lalu. Beberapa agama di dunia memang menuntut para pengikutnya untuk memberi persembahan, baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk pelayanan. Namun hal yang berbeda dianut oleh kultus sesat narko-satanis. Bukannya uang, materi atau pelayanan, para pengikut narko-satanis mempersembahkan nyawa manusia untuk perlindungan diri mereka. Narko-satanis didirikan oleh seorang pria Kuba Amerika bernama Adolfo de Jesus Constanza. Sejak kecil, kehidupan Constanza sudah lekat dengan kedua hal tersebut, yaitu narkoba dan satanis. Hidup di pinggiran Puerto Rico yang lekat dengan obat-obatan terlarang, apalagi ayah tirinya merupakan seorang pengedar narkoba, membuat Constanza sangat familiar dengan narkoba. Tak hanya bidang narkoba, saat remaja dirinya ditunjuk oleh seorang penyihir lokal sebagai penerus pemimpin agama sesat Palo Mayombe. Sebuah kepercayaan yang kerap menggunakan tumbal hewan dalam ritual mereka. Dua hal itulah yang terus ia bawa hingga dewasa, hingga kemudian ia menciptakan sekte sesat narko-satanis. Pada awal pun dirinya hanya menumbalkan hewan-hewan untuk menyukseskan dan membawa keberuntungan pada bisnisnya. Tetapi semenjak 1988, saat sekte itu berpindah ke padang pasir dan mulai menjual kokain dan marijuana, grup itu merasa membutuhkan perlindungan dan keberuntungan yang lebih besar untuk menjalankan bisnis itu. Mereka pun mulai menggunakan manusia sebagai tumbal mereka, berharap dengan tumbal yang lebih besar, mereka akan mendapatkan berkah yang lebih besar pula. Mereka percaya tumbal manusia dapat membuat tubuh para anggotanya kebal terhadap peluru-peluru polisi. Tapi karena berbagai pembunuhan itulah, polisi pada akhirnya mulai mencium kejahatan narko-satanis. Polisi kemudian menggerebek tempat persembunyian narko-satanis. Dan mengerikannya, polisi banyak menemukan tungku yang berisi banyak mayat kucing serta otak manusia.